Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan disimak. Oke, ini yang akan kita bahas pada hari ini di KD 3.17. Pentingnya menghormati orang tua, pentingnya menghormati guru, cara berbakti kepada orang tua dan guru, pentingnya menghormati orang tua dan guru dan menyayangi mereka, dan akhirnya nanti kalian akan terbiasa menghormati, menyayangi orang tua dan guru. Pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Pada zaman Nabi Muhammad ada kisah tentang seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang pemuda yang hidup di negeri Yaman dan hidupnya ini serba kekurangan. Dia seorang fakir dan yatim. Seorang pemuda yang tinggal hanya berdua dengan ibunya. Dan ibunya mengalami kelumpuhan dan buta. Uwais Al-Qarni ini terkenal sebagai pemuda yang patuh dan taat kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni ini bekerja sebagai pengembala domba. Jadi terbayang ya gajinya berapa hanya mengembala domba. Ada satu mimpi, ibunya kepengen banget ke Mekah. Tapi tidak punya uang. Gitu. Akhirnya Uwais Al-Qarni memiliki satu akal. Gimana caranya orang tuanya bisa ke Mekah? Gimana caranya? Dari uang hasil kerjanya mengembala domba, dia beli satu ekor keledai. Anak keledai tepatnya. Ya. Dia rawat setiap hari. Dia kasih makan. Pokoknya dia rawat ya dengan telaten. Sampai akhirnya keledai ini tumbuh besar. Kalau tidak salah beratnya itu sampai 1 kuintal atau mencapai 100 kg. Ya. Setelah itu dia menggendong keledainya dari rumah ke tempat dia biasa bekerja, itu tempat mengembala domba. Pulang pergi dia mencoba untuk menggendong si keledainya tersebut. Dalam proses membesarkan si keledai, dia menggendong keledainya setiap hari. Ternyata untuk apa? Untuk melatih. Dia pengen nyenengin orang tuanya, pengen membahagiakan orang tuanya. Orang tuanya dibawa ke Mekah dengan cara digendong. Dari rumah ke Mekah. Rumahnya kebetulan waktu itu di Yaman. Dia menggendong ibunya dengan keadaan lumpuh yang buta. Akhirnya dia sampai ke Mekah. Cerita singkatnya adalah Uwais ini pemuda yang sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di Mekah, ibunya menanyakan, sudah bertemu dengan Nabi Muhammad, wahai anakku Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni menjawab, belum bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena pada saat itu Uwais Al-Qarni mendengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW baru saja pulang ke Madinah setelah habis perang di Mekah. Ada singkat cerita, seorang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang tidak punya apa-apa, yang kerjanya hanya mengembala domba, tetapi bisa membahagiakan orang tuanya. Salah satunya apa? Ingin orang tuanya bahagia dan sampailah ke Mekah. Mudah-mudahan kita semua
para pemuda nih, anak-anakku semuanya bisa mencontoh kisah sedikit tentang Uwais Al-Qarni. Kisahnya banyak tentang Uwais Al-Qarni. Bahkan Uwais Al-Qarni ini dinobatkan sebagai pemuda yang dirindukan oleh penghuni langit. Saking taatnya dan cintanya kepada orang tuanya. Jangan sia-siakan orang tua kita yang masih ada sekarang. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi arti hormat, arti patuh dalam bahasa. Hormat berarti menghargai atau ta'zim atau khidmat kepada orang lain, baik kepada orang tua, guru, sesama anggota keluarga. Nah, dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu amal soleh yang amat sangat mulia. Perintah berbakti kepada orang tua ini terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 di Al-Quran, tepatnya di ayat 23 dan 24. Berikut bunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhilli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Shadaqallahul 'azhīm. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku pada waktu masih kecil." Berikut adalah contoh perilaku hormat dan patuh. Yang pertama, menaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat. Ya, jadi segala sesuatunya apabila kita diperintahkan oleh orang tua itu perintah kebaikan, perintah yang tidak melanggar syariat, maka taatilah. Tapi kalau perintahnya perintah keburukan yang melanggar syariat dan perintah Allah, maka tidak boleh ditaati. Boleh kita nggak nurut, boleh. Yang kedua, menjaga amanah. Amanah apa saja? Amanah harta yang dititipkan oleh orang tua kita atau yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi harus dijaga. Yang ketiga, membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Ya. Jadi kalau orang tua kita butuh pertolongan kita, jangan ntar dulu, kalau bisa segera. Dan yang terakhir, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua adalah senantiasa berbuat baik, bersikap hormat, bersikap baik dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua. Ngomong cara berbicara kepada orang tua beda dengan cara berbicara kepada teman. Nadanya harus di bawah, nggak boleh di atas intonasinya. Karena khawatir orang tua kita sakit hati, mendoakan kita yang tidak baik. Karena apa? Ada hadisnya, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua kita. Jadi kalau kita taat, kita patuh, orang tua ridho semuanya yang kita lakuin,
maka Allah juga ridho. Tapi kalau orang tua kita nggak ridho, maka Allah pun bisa jadi ikut tidak ridho. Ada hikmah, ada ibroh, ada pelajaran dari perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hikmahnya apa saja? Berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling utama. Apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun tadi ridho. Nah, berbakti kepada orang tua ini dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Ya, contohnya dengan apa? Dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Gitu. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang terakhir, berbakti kepada orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jannah itu adalah surga. Tinggal pilih mau surga yang mana. Ya. Jadi kalau selama kita hidup di dunia, kita patuh, hormat kepada orang tua kita dan guru kita, maka kesulitan yang menimpa kita selama hidup di dunia Allah mudahkan. Ya, ada kesempitan di hidup kita, Allah legakan. Rezeki kita disempitkan, Allah panjangin rezekinya. Dan yang terakhir, Allah panjangkan umur kita. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru ini adalah orang yang mengajarkan kita dengan berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga kita menjadi orang yang mengerti, orang yang dewasa. Al-ulama warasatul anbiya. Guru ini adalah pewarisnya para nabi. Sesuai dengan ketinggian derajat dan martabat guru, tidak heran kenapa para ulama sangat menghormati guru-guru mereka. Kalau bukan karena guruku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Berikut adalah cara memperlihatkan penghormatan terhadap gurunya. Ya. Mereka yang dimaksud di sini adalah para ulama. Para ulama ini rendah hati terhadap gurunya. Meskipun ilmunya sudah banyak ketimbang gurunya, tapi tetap rendah hati kepada gurunya, tidak sombong. Mentaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya nih, ada seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikut arahan seorang dokter yang mahir. Nurut, karena rendah hati dan menghargai bahwasanya yang lebih mengetahui adalah seorang dokter. Nggak sombong walaupun kita sudah tahu. Senantiasa berkhidmat untuk guru-guru mereka dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, ini yang lebih luar biasa dan istimewa, keistimewaan dari seorang guru. Dengan kita memandang guru kita dengan ikhlas, dengan rasa yang takzim, maka ilmu yang kita dapat akan menjadi barokah. Ini lebih membantu kita sebagai seorang pelajar untuk memperoleh manfaat dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah hikmah menghormati guru. Ini hikmah yang akan kita peroleh apabila kita menghormati guru kita. Yang pertama adalah ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapat akan menjadi berkah dalam hidup kita, kan bisa kita amalkan kembali. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru kita. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, kita akan selalu didoakan oleh guru kita. Yang kelima, akan membawa berkah, memudahkan urusan kita ketika di dunia, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendaki. Sekian dari saya, itulah sedikit penjelasan tentang menghormati
orang tua dan guru. Pentingnya dan cara menghormati orang tua dan guru kita. Jazakumullah khairan. Ma'assalamah ila liqa. Jangan pernah lupa di tiap sholat kita, di tiap sujud kita mendoakan orang tua dan guru-guru kita. Sebelum saya akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghir. Mudah-mudahan Allah lindungi dan jaga orang tua kita dan guru-guru kita, dan bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.